Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Asisa dengan NIM 2022 11014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait salah satu sosok teknopreneur, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana beliau adalah pendiri Gojek. Tentunya kita tidak asing lagi dengan Gojek ya teman-teman, karena tentunya Gojek ini adalah salah satu jasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, baiklah. Namun sebelum saya menjelaskan terkait sosok teknopreneur ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih teknopreneur itu. Nah, teman-teman, teknopreneur itu berasal dari gabungan kata teknologi and entrepreneur. Teknologi artinya teknologi, kemudian entrepreneur artinya wirausaha atau pengusaha. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa teknopreneur adalah seorang pengusaha yang menggunakan teknologi sebagai dasar utama untuk menciptakan, mengembangkan, dan juga menjalankan bisnisnya. Oke, baiklah. Langsung saja saya akan menjelaskan tokoh inspiratif di balik kesuksesan Gojek, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura. Kemudian dari sisi pendidikannya, Bapak Nadiem menempuh studi sarjana di Brown University, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan ke jenjang MBA di Harvard Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Kemudian ternyata sebelum membangun Gojek, Bapak Nadiem Makarim ini sempat berkarir sebagai konsultan di McKinsey and Company, yaitu sebuah perusahaan konsultan global ternama ya teman-teman. Nah, ternyata juga selain itu, Bapak Nadiem Makarim sempat menjadi co-founder dari Zalora. Nah, tentunya eh, dari pengalaman-pengalaman karirnya inilah yang ternyata mengasah kemampuan berpikir dan kemudian akhirnya bisa melihat sebuah peluang dan memunculkan ide Gojek saat ini. Oke, baiklah. Bapak Nadiem Makarim, teman-teman, pernah berkata, saya saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Nah, dari prinsip inilah kemudian yang membuat Bapak Nadiem akhirnya mencoba untuk merintis perusahaan sendiri, yaitu Gojek ya teman-teman. Nah, sebenarnya latar belakang dari ide Gojek ini itu sebenarnya sederhana teman-teman. Jadi dimulai dari keresahan Bapak Nadiem Makarim yang dimana Bapak Nadiem ini adalah seorang yang sering menggunakan jasa ojek dalam kesehariannya. Nah, dia menemukan bahwa ada dua masalah besar yang sering ia temui. Yang pertama itu adalah kesulitan menemukan ojek di saat kita lagi benar-benar membutuhkan ojek gitu. Nah, kemudian di sisi lain dia melihat bahwa banyak tukang ojek yang hanya menunggu penumpang tanpa kepastian. Ditambah lagi kondisi Jakarta yang kita tahu bahwa kemacetannya yang membuat orang-orang itu membutuhkan transportasi yang cepat saat dibutuhkan. Nah, dari sinilah kemudian berangkat dari sinilah kemudian akhirnya lahir ide besar Gojek yang kemudian berkembang menjadi solusi nyata untuk masyarakat saat ini. Jadi teman-teman, pada tahun 2011 itu tuh awal mula didirikannya Gojek, yang dimana kantor pertamanya itu di garasi rumah dan baru menggunakan 20 driver. Kemudian juga masih belum menggunakan aplikasi. Nah, kemudian pada tahun 2015 lah menjadi titik balik, yaitu meluncurkan aplikasi mobile. Nah, dari teknologi ini yang kemudian akhirnya memudahkan pelanggan untuk bagaimana bisa memesan ojek secara otomatis, kemudian bisa menentukan tarif berdasarkan jaraknya dan dia bisa membayar dengan sistem kredit maupun atau digital.
Nah, tentunya seiring berjalanan waktu, layanan dari Gojek ini juga terus berkembang, mulai dari awalnya hanya transportasi hingga menjadi ekosistem digital. Nah, mulai dari GoSend, kemudian ada GoFood, hingga GoPay. Dan kini Gojek ini tumbuh menjadi perusahaan teknologi transportasi nomor satu di Indonesia dan hadir lebih dari 50 kota dengan ratusan ribu driver, serta tentunya mendapatkan dukungan besar dari banyak investor. Kemudian, sebenarnya ada jasa apa aja sih yang disediakan oleh aplikasi Gojek? Jadi sebenarnya ada 4 jasa, teman-teman. Yang pertama itu adalah jasa pesan antar makanan dan belanja. Itu tuh ada GoFood, ada GoMart, kan, dan juga ada GoShop. Kemudian ada jasa transportasi, teman-teman. Ada GoRide, kemudian ada GoCar, ada GoBluebird. Selanjutnya ada jasa logistik dan kurir. Itu tuh ada GoSend dan ada GoBox. Kemudian ada jasa pembayaran dan keuangan. Itu ada GoPay, GoPayLater, dan GoInvestasi. Lalu, kenapa sih Gojek ini termasuk pada jasa teknopreneur? Nah, kita ketahui bersama bahwa jasa utama dari Gojek itu kan transportasi, pesan antar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Lalu letak teknologinya di mana? Nah, letak teknologinya itu adalah cara penyampaian jasa itu menggunakan sebuah teknologi yaitu aplikasi mobile. Nah, disinilah letak teknologinya, yaitu berawal dari aplikasi Gojek yang kemudian menghubungkan driver dengan pelanggan secara real time menggunakan internet dan GPS. Kemudian, dari sistem algoritma menentukan driver terdekat, menentukan estimasi harga, hingga rute tercepat. Jadi letak teknologinya ya di situ, teman-teman. Nah, lalu, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari sosok inspiratif di balik aplikasi Gojek ini? Jadi, Bapak Nadiem Makarim ini tentunya adalah sosok yang sangat luar biasa, teman-teman. Yang pertama, itu adalah visioner. Bapak Nadiem Makarim ini adalah orang yang sangat visioner. Jadi, beliau ini bisa menentukan ke depannya itu akan seperti apa. Beliau ini mampu melihat masalah sederhana, yaitu berangkat dari keresahan beliau ketika ingin memesan ojek, namun pada saat dia sedang butuh-butuhnya tidak ada ojek yang tersedia. Nah, dari sinilah dia itu akhirnya memunculkan ide Gojek ini. Kemudian inovatif, tentunya inovatif ya. Beliau ini berani untuk memanfaatkan teknologi untuk bagaimana mengubah jasa yang awalnya tradisional menjadi layanan digital. Kemudian yang ketiga adalah gigi dan pantang menyerah. Beliau ini meskipun bahkan di 3 tahun awalnya, beliau ini berdiri tanpa dukungan investor satupun. Karena kegigihan dan karena beliau ini pantang menyerah, dia itu bisa bertahan di 3 tahun awal sampai tahun-tahun berikutnya, sampai akhirnya ada investor yang berani berinvestasi ke perusahaannya. Dan keempat, itu adalah berani mengambil risiko. Tentunya ya teman-teman, ketika kita membangun sebuah bisnis, ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan, tentunya salah satu hal yang kita takutkan itu adalah bagaimana ketika nanti tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, orang-orang yang berani untuk mengambil risiko, mau itu nantinya ternyata berhasil maupun gagal, itu tuh adalah hal yang di urusan belakang. Yang terpenting adalah sekarang saya mencoba, nanti ketika ternyata berhasil atau gagal, itu adalah urusan belakang. Jadi beliau ini berani untuk mengambil perusahaan. Bayangkan berani meninggalkan karir yang sudah mapan ya teman-teman, bahkan di perusahaan besar untuk kemudian beliau merintis usahanya sendiri. Dan yang kelima adalah adaptif terhadap teknologi. Beliau selalu terbuka terhadap teknologi dan kemudian mengambil banyak pelajaran dari setiap teknologi sehingga kita tahu bahwa Gojek ini setiap tahunnya mengalami upgrade. Mulai dari yang awalnya transportasi, kemudian bertambah untuk makanan, bertambah untuk pembayaran, bertambah untuk pelayanan logistik dan lain sebagainya. Oke, mungkin, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, jelaskan terkait sosok, teknopreneur. Semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.